Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini sahabat-sahabat sekalian tidak pernah bosan untuk mendengarkan kisah-kisah teladan dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga kisah-kisah yang saya perdengarkan ini, yang saya bawakan ini didengar oleh sahabat sekalian, menjadikan pelajaran buat kita semuanya, dan semoga akhlak-akhlak kita semuanya juga dapat mengikuti suri tauladan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kisah berikut yaitu saya akan menguraikan kisah yaitu salatnya beberapa orang sahabat. Jadi kisah salatnya beberapa orang sahabat. Mujahid rahimallahu alaihi bercerita tentang salat Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jika mereka telah berdiri tegak untuk salat, maka mereka berdiri seolah-olah telah terpaku ke bumi. Mereka benar-benar tidak bergerak sedikit pun di luar gerakan salat. Alim ulama berpendapat bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu an telah belajar salat dari Abu Bakar radhiyallahu an, dan Abu Bakar radhiyallahu an telah mempelajari langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya senantiasa diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga segala gerakan dan sholat beliau diikuti oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Thabit radhiyallahu anhu bercerita bahwa jika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berdiri untuk sholat, maka ia laksana sebatang kayu yang ditancapkan ke bumi. Ada lagi yang bercerita bahwa jika Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bersujud, maka demikian lama beliau bersujud tanpa bergerak sedikit pun, sehingga burung-burung pun dapat hinggap dengan tenang di atas badannya. Pernah pada suatu ketika beliau ruku demikian lama, dari ketika malam hingga subuh tiba, dan kadang-kadang beliau habiskan sepanjang malam hanya dengan bersujud. Dalam suatu pertempuran, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an sedang mengerjakan sholat di samping dinding masjid. Tiba-tiba musuh menyerang sehingga salah satu dinding masjid telah rubuh. Sebagian bongkahan dinding masjid yang runtuh tersebut telah menimpa leher beliau sehingga terluka. Tetapi meskipun demikian, beliau tetap melanjutkan sholatnya tanpa rasa takut dan khawatir sedikit pun. Bahkan beliau tidak sedikit pun memendekkan sholatnya, baik ketika sujud ataupun ruku. Sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang lain ketika beliau sedang salat dan anaknya yang bernama Hashim sedang tidur di sisi beliau, tiba-tiba ada seekor ular jatuh dari atap rumahnya dan membelit anaknya. Anak itu menjerit ketakutan. Seisi rumah pun panik dan berusaha untuk menyelamatkan anak itu, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Tetapi Abdullah bin Zubair radhiyallahu an terlihat tetap tenang dalam salatnya. Setelah salam dan selesai dari salatnya, beliau bertanya, "Sepertinya tadi ada keributan. Ada apa?" Istrinya menjawab,
semoga Allah merahmatimu. Anak ini hampir mati dan kamu tidak menghiraukannya sedikit pun. Jawab beliau, pikirkanlah olehmu, jika saya palingkan perhatian terhadapnya, maka bagaimana jadinya salatku ini? Umar bin Khattab radhiyallahu an telah ditikam dengan pisau sehingga luka akibat tikaman itu menyebabkan ia meninggal dunia dan berakhirlah masa kekhalifahannya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga beliau sering jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Akan tetapi jika disampaikan kepadanya tentang datangnya waktu sholat, maka beliau akan segera bangun dan mengerjakannya. Beliau berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau sering mendirikan sholat sepanjang malam dan beliau sering mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Sedangkan kebiasaan Ali radhiyallahu an adalah jika tiba waktu sholat maka tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seseorang pernah bertanya kepadanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Jawab beliau, telah tibalah saatnya bagi saya untuk menunaikan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, yang enggan diterima oleh langit, bumi, dan gunung. Ada seseorang yang bertanya kepada Khalaf bin Ayyub radhiyallahu an, apakah lalat-lalat mengganggumu ketika sholat? Beliau menjawab, seseorang yang tertangkap polisi karena kesalahannya, ketika ia dihukum oleh polisi, ia akan sabar dan tidak akan bergerak sedikit pun. Untuk menyembunyikan rasa sakitnya, ketabahan itu, dia kemudian hari akan dibanggakannya. Lalu bagaimana dengan diriku jika aku sedang berdiri di hadapan Rabbku? Mengapa aku mesti merasa terganggu hanya karena lalat? Muslim bin Yasar rahimallahu alaihi ketika akan melaksanakan sholat, beliau berkata kepada keluarganya, teruskanlah perbincangan kalian, aku tidak akan terpengaruh sedikit pun dengan obrolan kalian. Pada suatu hari beliau sedang mengerjakan sholat di Masjid Jami', kota Basrah. Tiba-tiba sebagian tembok masjid itu runtuh. Orang-orang yang sedang sholat segera lari menghindar sehingga keadaan masjid menjadi kacau. Akan tetapi beliau tetap dengan sholatnya, seolah-olah beliau tidak terdengar suatu apapun. Seseorang bertanya kepada Hatim Asham rahimallahu alaihi tentang bagaimana caranya beliau mendirikan sholat. Beliau menjawab, jika waktu sholat telah tiba, maka setelah berwudu aku berjalan menuju ke tempat yang dapat melaksanakan sholat. Lalu aku duduk di situ sejenak sehingga seluruh anggota tubuhku mulai tenang. Kemudian aku pun berdiri untuk memulai sholat. Pada saat itu aku membayangkan bahwa Baitullah Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas jembatan Sirat. Surga berada di sebelah kananku, sedangkan neraka berada di sebelah kiriku. Dan aku membayangkan bahwa malaikat pencabut nyawa yaitu Israel berada di belakangku, siap untuk mencabut nyawaku. Aku merasa seolah-olah inilah salatku yang terakhir. Setelah itu aku akan berusaha melaksanakan salat itu dengan penuh khusyuk dan khudu. Dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu perasaan takut dan berharap apakah sholatku ini diterima atau tidak. Sahabat dari si channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kisah-kisah tadi Masya Allah dengan menghadirkan hati khusyuk, sehingga kejadian apapun yang berada di sekitarnya tidak mempengaruhi sholatnya. Mudah-mudahan
kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hati yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, sehingga sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat-sholat kita ini menjadikan pembela kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat dari channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kelak besok yang akan ditanya di hadapan Allah adalah bukan urusan harta bendanya, bukan urusan jabatannya, bukan urusan wajah tampan atau cantiknya, sukses atau tidaknya, akan tetap yang paling awal akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan sholat. Sholat, sholat, sholat. Jika sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalnya akan baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka na'udzubillah, amal-amal yang lainnya juga akan ikut buruk. Semoga kita diberikan istiqamah dalam melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.